Mbak Masuki. Bu Nurina ya? Halo? Kameranya, Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa direkod Bu langsung? Nggih, sampun. Sampun J? Nggih. Ini anjenengan ada di dalam rumah apa di luar rumah? Di dalam ya Pak. Di luar anginnya Oh, di dalam. ini mau hujan Oh, kayaknya gitu. Pak. Oh gitu J. Bisa dinyalakan lampunya sedikit Bu? Posisinya. Nah, Bu. Enggak kelihatan. J. Nah, Oh gitu. J, Bu Nurina ya RTP berapa ini? 1 Pak. RTP 1 J. Ini 1539. Bu Nurina dari mana ini? Dari MI Yasi Kronggen, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Grobogan ya. Grobogan yang terkenal apa Bu makanannya? Napa Pak? Suweke Apa sih yang Pak. terkenal makanannya? Apa? Suweke kadose nek teng mriko-mriko. Suweke. Oh, J. Bu Nuraya, metode atau teknik pembelajarannya apa yang dipakai nanti RTP 1? Ulangi Pak, nyun sewu. Metode atau pendekatan atau teknik pembelajarannya apa yang dipakai nanti? Demonstrasi Pak. Demonstrasi saja? Demonstrasi ceramah niku tok. Baik, demonstrasi saja ya. Nggih. Coba jenengan presentasikan atau ceritakan proses pembelajaran dari salam saya penutup, Bu. Dari RPP saya, Pak. Ya, jenengan ceritakan aja nanti pembelajarannya bagaimana dari salam sampai penutup. Jangan baca Bu, langsung aja presentasi aja. Masih ingat kan? Untuk RPP saya RPP saya yaitu tema kepadamu aku memohon. Untuk subtema lafal doa setelah sholat fardu. Kemudian untuk KD-nya memahami lafal-lafal saja, Bu. Pripun, Pak? Langsung ke pembelajarannya saja dari salam sampai penutup. Oh, nggih. Berarti materi inti niku nggih, Pak. Untuk tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengetahui pengertian doa secara bahasa dan istilah, dan juga siswa dapat hafal tentang doa-doa setelah sholat. Di antaranya itu, Pak. Terus materinya yaitu doa setelah sholat dan lafal-lafal langsung doa. Ceritakan bagaimana cara ngajar dari salam sampai penutup saja. Waktunya mepet. Mengamati, yaitu dengan cara mengamati gambar. Bu, Iya, Pak. Jangan baca, ceritakan bagaimana mengajar dari salam sampai penutup. Jangan definisinya. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi doa dan lafal doa.
Doa menurut bahasa adalah meminta atau memohon. Sedangkan menurut istilah yaitu meminta atau memohon pertolongan kepada Allah. Terus lafal doa yang sering kita ucapkan ketika selesai sholat yaitu yang pertama doa setelah doa untuk kedua orang tua yaitu Rabb Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus yang kedua doa bahagia dunia akhirat yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus yang ketiga, doa memohon ilmu yang bermanfaat yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, itulah salah diantaranya lafal-lafal doa yang sering kita lafalkan setelah sholat. Kemudian, anak-anak, apakah kalian sudah hafal tentang doa-doa tersebut? Coba yuk kita baca bersama doa untuk kedua orang tua. Lanjutkan berikutnya, Bu. Selanjutnya, yaitu setelah kalian mempelajari tentang materi doa dan lafal-lafal doa, kemudian kerjakan LKPD berikut. Bentar, Pak. Kok nggak jalan ya? Udah, jenengan cerita aja terus, Bu. Oke. Jawablah pertanyaan berikut. Coba. Sudah langsung saja, langsung berakhir. Sudah. Ya. Nanti 2 jam nggak rampung kalau jenengan satu-satu. Langsung ke apa, Pak? Ya sudah di skip aja, ini langsung ke berikutnya apa habis ini. Oke. Setelah kalian mengerjakan tugas dari Bu Guru, nanti saya cukupi sekian. Nanti sampai rumah dihafalkan doa-doa setelah sholat fardu, nggih. Dan untuk sebelum Bu Guru tutup, mari kita baca ulang lagi tentang doa-doa setelah sholat, yaitu doa untuk kedua orang tua dan doa bahagia dunia akhirat dan doa memohon ilmu yang bermanfaat. Nah, rajin-rajin belajar di rumah, nggih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Pak. Jadi tutup aja, Bu, share-nya, Bu. Oke. Ya. Untuk ice breaking-nya gimana caranya, Bu? Untuk maaf, Pak. Sinyalnya putus-putus. Untuk ice breaking gimana caranya? Dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan tentang materi doa, Pak. Contohnya, siapa yang hafal doa untuk kedua orang tua? Atau diberi berpasangan-pasangan seperti itu. Gitu ya?
Nah, itu namanya bukan ice breaking itu Bu, itu tetap materi pelajaran itu. Kalau ada siswa yang ngantuk atau ngobrol sendiri, apa yang Ibu lakukan? Ditegur, kemudian dengan cara diberi pertanyaan sesuai dengan materi. Menegurnya gimana Bu? Ayo coba Ahmad, bagaimana lafal doa untuk kedua orang tua? Seperti itu. Ibu ini dari depan sampai belakang ada pertanyaan terus ya Bu ya, sampai anak ngantuk ditanya juga. Lah kersane mboten ngantuk, Pak. Oh, gitu ya. Lah anaknya nanti judek itu Bu, pusing itu. Terus ini Bu, apa namanya, media pembelajarannya apa aja Bu? Media gambar Gambar orang berdoa dan ya, juga mungkin tulisan di papan tulis, Pak. tulisan papan tulis. Apalagi Bu? PPT itu toh. PPT. Itu aja. Nggih. Video enggak ada? Videonya jarang sih, Pak. Oke. Ibu bisa ya pakai PPT aja, buat dan pakai bisa aja. Insya Allah. Bisa aja. Kalau YouTube bisa? YouTube belum lancar sih, Pak. Tapi kalau sudah ya terus terang masih belum bisa, Pak. Saya anggap belum bisa gitu aja. Belum bisa, YouTube-nya belum bisa. Karena memang belum lancar banget sih, Pak. Google Form bisa? Telepon? Google Form bisa? Google Form bisa. Pernah belajar juga. Masih dipakai enggak, Bu? Ini selama masuk tatap muka enggak pernah ya, Pak. Tapi waktu kemarin bisa? Pernah, ya, bisa mengakses. Gitu. Ya. Pakai semacam pembelajaran Kahoot itu bisa enggak, Bu? Pembelajaran apa, Pak? Ya, semacam LMS yang lain itu pernah pakai enggak? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah. Karena memang kendala mungkin HP satu rumah itu hanya ada satu itu. Satu ya. Oke. Facebook sering pakai, Bu? Depan, Pak. Facebook sering pakai? Jarang. Jarang. Instagram? Enggak punya. Enggak punya. WhatsApp? Ya, pakainya di WhatsApp itu. Oh, pakai WhatsApp. Untuk apa Bu WhatsApp-nya biasanya, Bu? Ya, itu untuk paling di grup untuk menampilkan pesan tugas atau Tugas gitu ya. Oh, gitu ya. Di sekolah ada apa namanya LCD enggak, Bu? ada. Ada ya. Sering dipakai? Jarang, Pak. Jarang. Kenapa enggak dipakai, Bu ya? Rusak atau gimana? Karena ya belum lancar, takut kalau rusak, Pak, terus terang. Oh, belum lancar rusak. Karena ada berapa satu karena atau belum berapa, lancar Bu, makainya. Oh, gitu. Ada berapa di sekolahan? Hanya ada satu, Pak. Satu ya. Dipakai bergantian ya. Nggih. Ini ngajar di mana ya, Bu? Di TK, MI, MTS? MI ya, sih, kelas 2. Kelas 2. Ya, masih kelas bawah nih ya. Nggih. Ya. Pernah mendongeng nggak di kelas bercerita? Pernah. Oh, gitu ya. Oh, gitu. Baik, untuk membuat pembelajaran lebih hot, apa yang Ibu lakukan? Dengan cara mungkin diskusi, Pak. Contoh diskusinya apa, Bu, yang didiskusikan, Bu? Ya, yang diskusikan itu tentang penulisan, cara menulis, itu menuliskan lafal-lafal doanya. Oh, cara menulis lafal doa. Nggih. Itu aja.
terus menggabungkan pertanyaan dengan jawaban. Menggabungkan pertanyaan dengan jawaban. Ada lagi, Bu? Oke, diantaranya itu, Pak. Nah, gitu. Kalau PBL-nya pernah dipakai nggak, Bu? PBL? PBL-nya enggak pernah sih, Pak. Nanti rencananya dipakai enggak di RPP 1 itu? PBL-nya ya kenapa gitu, Pak? Enggak dipakai nanti ya di RPP 1 ya? Betul. Ya. Baik. Baik, Ibu. Tolong nanti RPP 1 bisa direvisi agar memasukkan PBL ya, Bu ya. Oke. PBL, kemudian TPEC-nya, Bu, teknologinya bisa ditingkatkan, J. Iya, Pak. Jadi, jangan hanya PPT juga aja. Kemudian nanti tolong itu ada, Ibu ngajar sudah berapa tahun, Bu? Depan, Pak. Sudah ngajar berapa tahun? Saya sudah hampir 12 tahun, Pak. 12 tahun, ya. 12 tahun. Nolong nanti lebih kreatif lagi ya, Bu ya. Ya, insya Allah. Masuk dari ngajar, ice breaking, memotivasi, menegur semuanya pakai pertanyaan materi semua. Siswanya capek, Bu. Oke. Ngantuk ditanya apa itu sholat gitu. Ribut apa itu sholat, nanti ice breaking-nya, kemudian kreativitas menciptakan suasana menyenangkan di kelas lebih dikreatifkan ya, Bu ya, lebih banyak dipakai, J. Oke, Pak. Biar kelasnya, saya lihat tadi dari presentasinya kelasnya sangat monoton dan membosankan, J. Padahal kan kelasnya harus lebih kreatif, menyenangkan begitu, J. Oke, Jangan sampai anak kelas 2 nanti takut masuk sekolah karena ditanya terus. Nah, gitu, J. Oke. Oh, J. Cukup itu dari saya, nanti langsung dengan Pak Dr. Wahidin, J. Monggo Pak Wahidin. Iya, terima kasih Pak Nurwanto PhD. Bu Nur Inaya, sehat Bu ya? Iya, Pak. Nah, Bu Nur Inaya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan RPP 1 yang Ibu tulis. Ketika Ibu mau mengajar itu kan yang pertama itu apa Bu yang dilakukan? Menentukan materi dulu atau menentukan tujuan atau apa Bu? Menentukan materinya dulu, Pak. Enggak materi, setelah menentukan materi apa yang dilakukan setelah itu? Kemudian menyusunnya dan menerapkan. Apa Bu, menyusunnya apa? Depan, Pak. Menyusunnya apa itu? Menyusunnya apa? Maksudnya menyusun RPP atau menyusun apa? ya menyusun, ya termasuk itu menyusun RPP agar supaya nanti bisa mengontrol pembelajaran, Pak. Dalam RPP itu kan ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ya Bu ya. Okay. Ya. Idealnya kedua hal itu harus sinkron. Coba Ibu lihat KD dan tujuan pembelajaran yang Ibu tulis. Sinkron enggak kira-kira itu? Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nomor 1.3 itu meyakini hikmah dan sholat doa setelah sholat fardu. Iya, Pak. Di tujuan Ibu menampilkan memahami pengertian doa dengan benar. Sinkron enggak itu? Jadi kurang sinkron, Pak. Harusnya gimana? Harusnya mempelajari pengertian doa. Nah, ya, itu yang akan dirubah kompetensi dasarnya atau tujuan pembelajarnya.
yang akan disesuaikan dengan materi. Tujuannya Pak harusnya. Tujuannya mau dirubah menyesuaikan KD itu atau KD yang Oh, kalau lihat materinya, Ibu membahas banyak di nomor 1 ini pengertian doa benar, tapi hikmah ini kan nggak muncul ini itu. oke. Oke. Itu harus sinkron ya Bu ya. Ya. Nanti diselaraskan mana KD yang selaras untuk antara KD dengan indikator, termasuk nanti yang nomor 4.2 di sini nomor 4 ini melalui demonstrasi mempraktekkan lafal doa dengan benar. Itu di sini mempraktekkan, di sini menghafal, apakah nanti itu sama atau tidak, sinkron enggak itu. Kemudian Bu, kaitannya dengan tujuan pembelajaran, coba saya diuraikan ABCD-nya Bu. Bagian mana yang akan Ibu uraikan? Oke. Nggak usah baca Bu. Audien yaitu dengan cara Nggak usah dijelaskan pengertiannya, langsung audiennya itu bagian mana, kemudian B-nya itu yang seperti yang bagian mana itu. Nggak usah dijelaskan istilahnya. Audien yang dimaksud audien itu siapa dalam konteks tujuan pembelajaran Ibu? audiennya yaitu para siswa. Terus B-nya behaviornya Terus yang bagian mana? Mendeskripsikan pengertian B-nya yaitu mendeskripsikan pengertian dari doa. Terus C-nya kondisinya. Terus C-nya yaitu melalui demonstrasi peserta didik dapat mempraktekkan atau melafalkan doa. Yang D-nya? D-nya apa Bu? Ini yang D-nya yaitu mempraktekkan Pak. Tadi yang C, ya yang C melafalkan, yang D mempraktekkan. Oke. Bu, kalau menyusun ini media dipisah ya. Media, metode. Ibu pakai pendekatan tadi sudah saintifik ya. Metodenya pakai apa, Bu? Ya, saintifik. Metodenya? Metode demonstrasi. Ada observasi, diskusi, presentasi, demonstrasi. Dilakukan enggak yang ini? Ya, observasinya tadi Pak setelah melakukan evaluasi terus dipresentasikan sambil dijelaskan. Oke. Saya harapkan ya nanti pendekatan maupun metode yang gunakan PBL Bu ya. Atau discovery learning atau apa itu biar langkah-langkahnya jelas itu. Oke, Pak. Karena ini langkah Ibu mengamati, menanya, mengeksplorasi, ini mau menggunakan langkah yang mana biar jelas antara langkah, metode biar sama. Kemudian yang berikutnya Bu. Dalam penilaian, Ibu menggunakan penilaian model apa Bu? Penilaian apa? Sikap, keterampilan, atau pengetahuan, atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya Pak. Tiga-tiganya. Kalau penilaian yang keterampilan, apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu nilai dari anak-anak? Mulai dari cara membaca lafal doa, hafal apa tidak, seperti itu. Kalau sikap, Ibu nilai apa? Sikap bagaimana dia melafalkan sesuai dengan tajwid apa tidak, bacaannya benar apa tidak, begitu. Kayaknya penilaian keterampilannya nggak ada di RPP ini Bu ya.
Nggih, belum Ada, ada, Pak. makanya saya nyari nggak ketemu. Silakan nanti dilengkapi ketika Ibu menyampaikan keterampilan. Ya harus dimunculkan keterampilan apa yang diukur, bagaimana cara mengukurnya atau menilainya. Oh, nggih, nggih. Itu, Bu. Nggih, Pak. Itu termasuk nanti soalnya juga jangan model lot semua, ini kan lot semua. Nah, yang silakan mulai diarahkan soal hot. Itu ya. Nggih, nggih, Pak. Kemudian yang terakhir, Bu, cuma baca Al-Quran. Saya akan share Al-Quran ini. Ini, Bu, surat apa ini? Surat At-Tahrim kalau salah. Ayat 10 dan 11 silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israila ala mitlihi fa amana wastakbartum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sudah, Bu, cukup, Bu. Satu aja cukup. Saya diuraikan tajwidnya, Bu. Ini ya, habis ini. Aro'aitum. Aro'ai lin. Aro'aitum ing mat izgam salah, maaf, Pak. Pak Syafawi. Pak Syafawi. Pak Syafawi. Idhar Syafawi. Maaf, Pak. Terus. Ingkana ikhfa. Min Ka bacaan mata itu. Ka matobi'i. Min indi. Izhar indi ikhfa. Oke. Indillahi al-jalalah dibaca tafkhim. Oke, Bu. Kayaknya nadanya saya nggak asing itu. Qiraati, Bu, ya? Dulu pernah, Pak. Kalau qiraati biasanya sudah tuntas tuh persoalan ini. Coba ini. Yang bawah, Pak. Yang atas dan bawah. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf a'jamiyyun wa arabi. Am lahum syirkum fis samawati tuni bi kitab. Fa'ana awwalul abidin lakinnahu wallahu rabbi. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain shad. Toha to sim mim. Tosin yasin shad hamim ain sin qaf
Nun. Sudah bagus Bu baca Qurannya. Saya kalah lah. Mboten apa? Coba Bu, sekarang nulis Bu. Nulis Qul huwallahu ahad. Sampun Bapak. Mana difokuskan? Fokus. Oke. Qul huwallahu ahad. Sudah bagus. Khotnya juga jelas. Udah Bu, cukup Bu. Wah, mohon Pak Nur untuk Bu Nur Inayah ini sudah cukup. Terima kasih Pak Wahidin. Bu Nur Inayah, Nggih, Pak. saya mau tanya sedikit ini. Nggih. Lebih sulit mana antara peer teaching langsung ngajar kemarin dengan presentasi kayak tadi? Kalau jujur pena langsung ngajar, Pak. Oh, ngajar. Iya, makanya kok kayak agak beda kemarin ketika ngajar dengan menjelaskan Nggih, sekarang ini. Karena gitu ya. memang pengetahuan pedagogiknya masih kurang, Pak. Maaf. Itu berarti memang harus belajar lagi ya Bu ya kemarin. Nggih. Yang Nggih, PDB Pak. nanti kan itu penting nanti untuk UKIN ya Bu ya, ujian yang akhir juga itu nanti kan tidak hanya kalau prakteknya sudah lulus tapi ujiannya belum lulus kan nanti belum lolos juga. Nanti tolong dianu ya. Masih ada beberapa waktu ke depan besok jenengan sudah tidak presentasi bisa lebih persiapan untuk yang tadi yang belum difahami ya pedagogi dan seterusnya itu Bu nggih. Nggih, Pak. Kemudian metode-metode pembelajarannya itu nggih tolong Nggih. lebih ini nggih. Jenengan tidak maksimal tadi dalam menjelaskan kreativitas dalam mengajar, dalam ice breaking begitu nggih. Tolong nanti lebih kreatif lagi ini untuk kedepannya nggih. Itu Jeh, nanti masih ada tadi perbaikan-perbaikan RPP yang disampaikan oleh Pak Wahidin tadi Jeh. KD indikator tidak nyambung tadi monggo diperbaiki Jeh. Jangan ditinggal saja Jeh karena mungkin Pak Wahidin kemarin sudah memberikan masukan di review, nanti jangan ditinggalkan nanti biar nanti ketika RPP-nya kan orang lain lagi yang menilai nanti Bu. Jadi biar lebih baik gitu Jeh. Nggih, Pak. Terima kasih, Kemudian, Pak. terima kasih Bu Nur Inayah, sehat selalu, Jeh. Nggih, amin. Gerobokan hujan apa panas ini, Bu, atau ini berangin? Mendung gelap banget, Pak. Mendung gelap banget ya. Nggih. Oh, Jeh, monggo. Terima kasih Bu Assalamualaikum, Inayah. Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.